Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'uhum bi ihsanin illa yaumiddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di bulan Ramadan yang suci ini. Teman-teman, izinkan saya di sini untuk menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW secara singkat. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Nabi Muhammad pada mulanya disusui oleh Suwaibah, yaitu budak dari Abu Lahab. Kemudian Nabi Muhammad pun diserahkan kepada Halimah Sa'diyah yang berasal dari dusun Bani Sa'ad. Nabi Muhammad berada di dusun Bani Sa'ad selama 2 tahun. Ketika Nabi berusia 6 tahun, beliau dan ibunya memutuskan untuk berziarah ke makam ayahnya yang terletak di Madinah. Ketika perjalanan kembali ke Mekah, ibu Nabi Muhammad wafat di suatu desa yang bernama Abwa. Nabi Muhammad pun dirawat oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib selama 2 tahun, karena kakeknya wafat saat beliau masih berumur 8 tahun. Beliau pun dirawat oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Ketika beliau berusia 25 tahun, beliau menikah dengan saudagar kaya raya yaitu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad karena tingginya budi pekerti beliau dan kejujuran beliau. Di usia Nabi ke-35 terjadilah kerusakan Ka'bah. Setelah Ka'bah diperbaiki, timbul persoalan baru yaitu siapa yang berhak menaruh batu Hajar Aswad kembali ke tempat semulanya. Karena persoalan itu pun terjadi keributan yang besar. Tetapi ada seseorang yang mengusulkan pendapatnya siapa yang berhak menaruh batu Hajar Aswad tersebut adalah orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram pada pagi hari. Dan ternyata orang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang berhak menaruh batu Hajar Aswad kembali ke tempatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena peristiwa tersebut pun Nabi Muhammad mendapatkan gelar dari orang-orang Quraisy yaitu Al-Amin yang artinya yang dapat dipercaya. Menginjak usia ke-40 tahun, di mana saat itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertamanya dan menjadi Rasul. Ketika Nabi Muhammad sedang berdiam diri di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul, masyarakat Mekah sangat menolak dan memberikan kesan yang buruk kepada dakwah Nabi Muhammad karena sangat bertentangan dengan kebiasaan dan kepercayaan mereka. Karena itu, inilah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi. Terdapat dalam surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Nabi Muhammad dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama 3 tahun dan mendapatkan 39 pengikut. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu disebut As-Sabiqunal Awalun. Lalu yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad dakwah secara terang-terangan ini mendapatkan kesan yang buruk dari kaum Quraisy. Tetapi setelah Umar bin Khattab masuk Islam, dakwah Islam pun semakin terang-terangan. Yang ketiga, Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah ke Taif berharap penduduk Taif dapat menerima dakwah beliau. Tetapi sesampai di sana, beliau pun mendapatkan perilaku buruk dari kaum Bani Saqif yaitu dilempari batu. Tetapi Nabi Muhammad hanya berdoa agar penduduk Taif dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Yang keempat, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah ditemani oleh sahabatnya yakni Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari dari kejaran kaum Quraisy. Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq pun tiba di Quba, pinggiran kota Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu sejarah pemulaannya agama Islam. Burung dara burung cendrawasih bisa dicari di Papua. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.